Halo semua anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma di sini. Dan di awal semester 2 ini kita akan lanjut belajar lagi ya. Nah, sebelum kita lanjut belajar, bagaimana sih pengalaman kalian di liburan semester 1 kemarin? Pasti menyenangkan kan? Nah, di awal pembelajaran semester 2 ini kita akan masuk ke tema 6 subtema 1, muatan pelajaran IPA. Dan materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang siklus hidup makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah anak-anak menonton video Pak Guru ini, Pak Guru harapkan anak-anak dapat mengetahui proses siklus hidup makhluk hidup yaitu serangga. Nah, seperti biasa di awal video Pak Guru akan berikan persepsi untuk kalian. Tetapi di semester 2 ini akan lebih sedikit berbeda ya. Persepsi di semester 2 ini akan Pak Guru masukkan ke dalam penilaian lisan. Nah, sebelum masuk ke persepsi, ayo kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain pastinya. Doa akan Pak Guru pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo anak-anak, dipersiapkan buku paketnya dulu. Buku paket Bu Pena jilid 4C. Lalu buku latihan kalian, karena seperti biasa di akhir video Pak Guru akan berikan kalian tugas latihan sebagai penilaian tugas. Nah, adapun pertanyaan persepsi pada hari ini yaitu apa yang kalian ketahui tentang metamorfosis. Nah, Pak Guru ulangi ya, apa yang kalian ketahui tentang metamorfosis. Nah, jika kalian sudah tahu, silakan bisa jawab dengan cara japri ke WA Pak Guru ya anak-anak ya. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengamati siklus hidup makhluk hidup. Nah, dalam siklus hidup makhluk hidup terjadi yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apa sih yang disebut dengan pertumbuhan dan perkembangan itu? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama adalah pertumbuhan, di mana pertumbuhan merupakan perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Sama seperti anak-anak, mungkin dulu 2 tahun yang lalu anak-anak belum setinggi saat ini ya, atau mungkin badannya belum sebesar saat ini, sehingga inilah yang disebut dengan pertumbuhan. Selanjutnya adalah perkembangan, di mana perkembangan itu merupakan proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat reproduksi, alat gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Sama contohnya perbedaan antara bayi dan anak-anak. Bayi itu belum bisa berbicara, sementara masuk ke masa anak-anak sudah bisa berbicara, sudah bisa bercerita, dan lain sebagainya. Nah, itulah contoh dari perkembangan. Kita akan perhatikan siklus hidup kucing oren berikut ini. Yang pertama, dari anak kucing, lalu berkembang bertumbuh menjadi kucing muda. Lalu kucing muda ini tumbuh dan berkembang menjadi kucing dewasa. Selanjutnya kucing dewasa ini akan melahirkan lagi anak kucing, sehingga siklus hidup kucing yang tumbuh dan berkembang itu akan terus-menerus berlangsung anak-anak. Nah, seperti inilah siklus hidup dari kucing ya. Nah, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang mencirikan siklus hidup serangga, di mana terdapat 2 jenis siklus hidup pada serangga, yaitu metamorfosis sempurna. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna, di mana metamorfosis sempurna ini merupakan siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan melalui tahapan pupa atau kepompong, sehingga serangga-serangga yang melalui kepompong itu
melalui proses metamorfosis sempurna, anak-anak. Siapa yang tahu serangga apa yang melakukan metamorfosis sempurna? Ya, benar sekali. Kupu-kupu. Iya, siklus hidupnya dimulai dari telur, lalu telur itu menetas menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong, dan dari kepompong lahirlah kupu-kupu dewasa, dan nanti akhirnya akan bertelur lagi, sehingga siklus hidup kupu-kupu yang melalui metamorfosis sempurna ini terus-menerus berlanjut, anak-anak. Nah, itu tadi yang pertama, yaitu metamorfosis sempurna. Sekarang yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna, di mana siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh tetapi tidak melalui tahapan pupa atau kepompong. Nah, serangga-serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ini tidak akan mengalami proses kepompong atau proses pupa. Contohnya adalah serangga belalang. Dimulai dari telur, lalu telur itu menetas menjadi nimfa. Nimfa ini merupakan belalang kecil. Lalu berubah menjadi nimfa 2, belalangnya semakin besar, nimfa 3, lebih besar lagi, yang terakhir menjadi belalang dewasa yang nanti akhirnya bertelur lagi, sehingga siklus metamorfosis tidak sempurna pada belalang akan terus-menerus berlangsung. Nah, bisa diperhatikan, nimfa itu merupakan belalang yang ukurannya kecil. Jadi belalang ini tidak mengalami proses pupa atau kepompong sehingga melalui metamorfosis tidak sempurna. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Guru akan tampilkan atau Pak Guru akan putarkan video tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Silakan bisa kalian simak pada video berikut ini. Kupu-kupu yang biasa kita lihat dan kita ketahui memiliki sayap dengan warna yang cerah dan cantik. Namun sebelum itu terjadi, mereka melalui sebuah proses bernama metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu sempurna dan tak sempurna. Perbedaan metamorfosis sempurna dan tak sempurna terletak pada bentuknya di setiap siklus. Metamorfosis sempurna memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap siklusnya. Sedangkan tidak sempurna, bentuknya sama atau hampir sama pada setiap siklusnya. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, di mana kupu-kupu melalui sebuah transformasi mulai dari telur, ulat, pupa atau kepompong, hingga akhirnya menjadi seekor kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berbeda dengan ngengat. Walaupun keduanya serangga dan sama-sama melalui metamorfosis, kupu-kupu memiliki sayap yang lebih cerah dan berwarna dan lebih aktif di siang hari. Sementara ngengat memiliki sayap yang berwarna gelap dan lebih aktif dalam mencari makan di malam hari. Tak hanya itu, kupu-kupu memiliki antena yang panjang, sementara ngengat memiliki antena yang pendek dan berbulu. Setiap tahap dalam siklus hidup kupu-kupu memiliki tugas dan tujuan yang berbeda. Tugas-tugas yang dijalankan pada tiap tahap akan membantu metamorfosis kupu-kupu yang berawal dari hanya sebuah telur kecil hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa yang bisa terbang menggunakan sayap indahnya. Berikut ini tahap-tahap metamorfosis kupu-kupu. Tahap pertama, telur. Telur kupu-kupu sangatlah kecil. Beberapa berbentuk bulat dan ada yang berbentuk oval. Bentuk telur tergantung spesies kupu-kupunya. Telur-telur tersebut biasanya diletakkan di daun tanaman, jadi memang sulit untuk menemukannya. Akan tetapi, tidak semua kupu-kupu bertelur di atas daunnya. Ada juga yang bertelur di bawah daunnya, di bunga, bahkan di batang daun. Spesies kupu-kupu yang berbeda juga bertelur pada musim yang berbeda, baik itu pada musim semi, musim panas, ataupun musim gugur. Namun, semuanya bertelur dengan jumlah yang sangat banyak agar seandainya ada yang tidak bertahan, masih ada yang bertahan. Tergantung spesiesnya, ada telur yang menetas dalam hanya beberapa minggu, tetapi ada juga yang menetas ketika cuacanya cukup hangat. Tahap kedua, ulat atau larva. Ketika telurnya menetas, seekor ulat pun keluar. Biasanya ulat tidak hidup untuk waktu yang lama dan hanya makan.
Karena telur kupu-kupu berada di atas daun tanaman, maka ulat yang sudah menetas akan makan daun tersebut. Daun sangat penting bagi ulat, karena mereka tidak akan makan semua tipe daun. Ukuran ulat sangat kecil, maka mereka tidak dapat pergi ke tanaman lain. Akan tetapi, semakin banyak ia makan, semakin besar badannya. Pada umumnya, ulat dewasa 100 kali lebih besar dari telurnya. Ulat harus terus makan agar mereka dapat tumbuh dengan cepat. Semakin banyak mereka makan, semakin besar mereka akan bertumbuh. Kulit mereka tidak meregang atau tumbuh. Jadi, kulit lama mereka akan mengelupas beberapa kali selama ia tumbuh. Nah, fase pengelupasan ini terjadi selama 4 atau 5 kali. Karena semakin besar ulat bertumbuh, maka semakin sempit pula kulitnya. Tahap ketiga, kepompong atau pupa. Ketika proses pertumbuhan ulat sudah selesai, mereka membentuk kepompong atau pupa. Dari luar, ulat terlihat seakan-akan hanya istirahat dan tidak melakukan apa-apa. Namun sebenarnya, ulat sedang berubah dengan cepat di dalam. Sel-sel yang ada di dalam larva sedang tumbuh dan akan menjadi kaki, sayap, mata, dan bagian-bagian lainnya dari kupu-kupu dewasa. Sel-sel dari larva tersebut akan menjadi tenaga untuk sel dewasa yang sedang tumbuh. Kepompong biasanya terletak di bawah cabang pohon, di antara dedaunan, atau di bawah tanah. Kepompong tersebut bersifat keras agar dapat melindunginya dari predator dan cuaca ekstrim. Tahap ini bisa berlangsung selama beberapa minggu, sebulan, bahkan 2 tahun untuk beberapa spesies kupu-kupu. Tahap keempat, kupu-kupu dewasa. Setelah ulat selesai berubah di dalam kepompong, kupu-kupu dewasa akan keluar. Nah, ketika baru keluar dari kepompong, sayapnya yang sangat lembut dan terlipat terhadap tubuhnya, karena semua bagian barunya ini harus muat di dalam kepompong. Darah akan terpompa ke arah sayapnya agar kupu-kupu tersebut dapat terbang. Pada awalnya, mereka tidak pandai terbang. Kupu-kupu dewasa biasanya baru dapat terbang dengan sempurna dalam waktu 3 atau 4 jam. Kemudian, ia akan pergi mencari pasangan untuk berkembang biak. Selain perbedaan yang jelas antara tubuh ulat dan kupu-kupu, tugas mereka juga berbeda. Tugas ulat adalah untuk makan, sementara tugas kupu-kupu adalah untuk berkembang biak dan bertelur. Ada beberapa spesies kupu-kupu yang mendapatkan tenaga dari makan nektar. Namun ada juga beberapa spesies yang tidak makan sama sekali. Ketika seekor kupu-kupu dewasa minum nektar, mereka menggunakan lidahnya yang memiliki fungsi mirip dengan sedotan. Ada beberapa spesies kupu-kupu yang hampir tidak pernah menghampiri bunga. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan gizi dari getah pohon, hewan yang sudah membusuk, atau materi organik yang lain. Kebanyakan kupu-kupu dewasa hanya hidup selama 1 atau 2 minggu, terutama mereka yang hidup di alam liar di mana ada banyak predator. Akan tetapi, ada beberapa spesies yang hibernasi selama musim dingin dan dapat hidup selama beberapa bulan. Setelah berhibernasi, mereka bermigrasi ke tempat yang suhunya lebih hangat. Karena jangka waktu hidup kupu-kupu sangat sebentar, tugas mereka untuk mencari pasangan sangatlah penting. Ketika sudah menemukan pasangan, ia akan bertelur dan siklus hidupnya akan berulang lagi dari awal. Mulai dari telur, menjadi seekor ulat, berbentuk menjadi kepompong, sampai akhirnya menjadi seekor kupu-kupu lagi. Sekian video kali ini, semoga dapat menambah wawasan seputar pengetahuan alam kamu ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video Halo Edukasi lainnya. Daur hidup dan metamorfosis tidak lengkap belalang. Proses metamorfosis belalang. 1. Telur. 2. Nimfa. 3. Belalang dewasa. Belalang merupakan salah satu serangga yang sering nampak di area perkebunan. Serangga ini mudah ditemukan di daerah rerumputan dan tumbuhan-tumbuhan. Belalang dianggap sebagai hama yang merugikan petani.
karena sering merusak hasil panen kebun. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa banyak petani menggunakan pestisida untuk membasminya. Kali ini kita akan membahas mengenai daur hidup dan metamorfosis belalang. Daur hidup belalang yaitu dimulai dari telur belalang yang menetas, kemudian tumbuh memasuki tahap nimfa. Selanjutnya, nimfa berkembang menjadi dewasa yang kemudian kawin dan menghasilkan belalang generasi yang baru. Dengan begitu, siklus yang sama akan berulang kembali. Hal inilah yang disebut sebagai daur hidup belalang. Berikut ini penjelasan mengenai rincian proses tahapan pertumbuhan metamorfosis tidak lengkap belalang. 1. Fase telur. Setelah memasuki masa kawin, belalang betina menghasilkan telur berbentuk seperti beras. Telur belalang ini diletakkan di dalam tanah agar terhindar dari predator. Biasanya, lokasi yang digunakan untuk meletakkan telur adalah wilayah yang dekat dengan sumber makanan berupa tumbuh-tumbuhan. Belalang betina diketahui mampu memproduksi 15 hingga 150 telur yang disembunyikan di dalam tanah. 2. Nimfa. Belalang yang baru menetas dari telur dikenal sebagai nimfa atau juga bisa dikatakan sebagai anak belalang. Sesaat setelah menetas, anak belalang akan mulai memakan dedaunan atau tanaman lunak dan segar. Nimfa belalang tumbuh dengan berganti kulit beberapa kali hingga dewasa. Hal ini merupakan salah satu proses yang dikenal sebagai molting. Selanjutnya, nimfa bertumbuh kembang menjadi ukuran lebih besar. Setelah ganti kulit terakhir, nimfa tumbuh berkembang dilengkapi dengan sayap. 3. Belalang dewasa. Setelah ganti kulit terakhir, nimfa belalang dilengkapi dengan sayap. Sayap yang dimiliki belalang sangat membantu saat belalang merasa terganggu dan terancam. Serangga ini memakan berbagai jenis makanan organik, yang berarti belalang termasuk dalam serangga omnivora. Setelah kawin, belalang betina yang siap bertelur meletakkan telurnya di lokasi yang aman dan tersembunyi. Telur yang menetas akan menghasilkan anak belalang baru dan siklus ini akan berulang pada generasi belalang berikutnya. Karena belalang hanya mengalami 3 fase pertumbuhan, maka dapat disimpulkan bahwa belalang mengalami proses metamorfosis tidak sempurna. Itulah penjelasan lengkap mengenai daur hidup dan metamorfosis belalang. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita semangat untuk membuat video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa kembali di video menarik kami lainnya.
Ya itulah tadi anak-anak, tadi video tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Seperti biasa di akhir video Pak Guru akan berikan kalian latihan sebagai penilaian tugas. Jadi latihan di akhir video ini akan Pak Guru masukkan ke dalam penilaian tugas kalian. Nah, adapun tugasnya adalah buatlah sebuah bagan dari siklus hidup hewan. Dari yang pertama adalah hewan sapi, nyamuk, dan kecoa. Lalu tentukan jenis siklus hewan tersebut. Jadi kalian harus membuat 3 bagan ya anak-anak ya. Lalu kerjakan pada buku latihan kalian. Dan terakhir, jika kalian sudah selesai, silakan kirimkan hasil pekerjaan kalian ke WA Guru Wali. Nah, seperti biasa Pak Guru akan memberikan kalian nasihat. Gunakanlah masker jika harus beraktivitas di luar rumah. Cuci tangan pakai sabun dan bilas dengan air mengalir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan kalian. Dan kita akan bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.